Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ali Zimran dari kelas 9D. Saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca, yaitu buku Rich Dad Poor Dad. Rich Dad and Poor Dad adalah titik awal bagi siapapun yang ingin memegang kendali masa depan keuangan mereka. Itu adalah kata pembuka dari buku Rich Dad and Poor Dad. Seperti kata awal dari buku tersebut, kurang lebih buku Rich Dad and Poor Dad mengarah ke sudut pandang kita tentang masalah uang, bisnis, dan memanage keuangan. Dan tentunya buku ini based of true story atau berdasarkan kisah nyata. Diceritakan ada anak yang bernama Mike. Dia tinggal di Hawaii, memiliki dua ayah yang tentunya kedua ayah tersebut memiliki cara berpikir yang berbeda, sangat berbeda, terutama dalam masalah keuangan. Contoh jelasnya adalah ayah miskin ingin anaknya menabung, dan tujuan menabung uang adalah untuk membelikan barang yang ia inginkan tanpa meminta uang dari sang ayah. Sedangkan ayah yang kaya meminta anaknya menabung tersebut adalah untuk membuka bisnis, usaha, dan lain-lain. Pokoknya uangnya bukan untuk dibelikan namun dilipat gandakan. Contohnya lagi, ayah miskin ingin anak segera lulus dan mendapatkan nilai bagus agar sang anak bekerja di perusahaan yang bagus, gaji tinggi, dan menjamin. Sedangkan ayah yang kaya ingin anaknya lulus dan membuka bisnis, lalu membuka beberapa cabang dan berpenghasilan tinggi. Singkatnya, ayah yang miskin ingin anaknya memiliki gaji yang tinggi, sedangkan ayah yang kaya ingin anaknya memiliki penghasilan yang tinggi. Namun meskipun keduanya memiliki perbedaan pemikiran yang sangat berbeda dalam hal keuangan, keduanya memiliki pemikiran yang sama dalam hal pendidikan. Keduanya memang berpikir uang itu penting, namun pendidikan adalah hal yang utama. Keduanya yang menginginkan anaknya lulus sekolah dan baik serta nilai yang bagus. Mike yang tumbuh dengan dua ayah dengan berbeda pemikiran tersebut menjadi leluasa melihat dua sudut pandang yang berbeda dengan leluasa. Jadinya dia bisa membandingkan yang mana yang baik untuknya dan mana yang buruk untuknya. Dan dilihat dari sudut pandang Mike seperti yang baik. Mike lebih terbuka pemikirannya di pemikiran ayahnya yang kaya, bukan karena uang melainkan ilmu yang ia dapatkan lebih banyak. Karena ketika Mike gagal dalam sesuatu, ayah yang miskin hanya mengatakan, tidak apa-apa gagal, kamu laki-laki, wajar kalau gagal, tinggal mencobanya lagi. Jadi intinya hanya menyemangati, sedangkan ayah yang kaya menyemangati dan memberikan solusi. Terdengar biasa, namun solusi seorang ayah justru sangat penting. Jadi dalam hal keuangan, Mike lebih memilih hanya mendengarkan dari ayah kaya. Pelajaran nomor 1, orang miskin dan menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Pelajaran nomor 2, jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus melek secara finansial. Aturan pertamanya, Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas atau kewajiban dan membeli aset. Orang kaya menambah aset, orang miskin dan kelas menengah menambah liabilitas, tetapi mereka mengira itu aset. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam saku Anda. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Rumah tempat tinggal bukannya aset karena mengeluarkan berbagai macam biaya dari saku Anda seperti PBB, uang listrik, air, dan lain-lain. Sementara itu, properti yang disewakan adalah aset karena memberikan Anda arus kas. Pelajaran nomor 3, uruslah bisnis Anda sendiri. Maksudnya membangun Anda menjaga kolam aset Anda agar tetap kokoh. Begitu setiap rupiah atau dolar masuk ke kolam aset, ia akan menjadi karyawan yang bekerja 24 jam sehari. Terus bangunlah kolam aset tersebut. Pelajaran nomor 4, pahami dan memiliki pengetahuan tentang keuangan, pajak, dan perlindungan hukum dan korporasi. Korporasi membuat Anda menghemat pajak yang dilakukan secara legal. Orang kaya dengan perusahaan mendapat bayaran
membelanjakannya terlebih dahulu sebelum membelanjakan pajak, sedangkan orang pribadi yang mendapatkan penghasilan harus membayar pajak dulu sebelum membelanjakannya. Pelajaran nomor 5. Orang kaya menciptakan uang. Kembangkanlah integrasi finansial Anda, maka Anda akan semakin mudah mendapatkan peluang emas. Integrasi finansial disusun dari 4 keterampilan teknis utama: melek finansial, strategi investasi, pasar, hukum. Untuk menjadi investor yang menciptakan investasi, maka di samping keterampilan finansial, Anda juga memerlukan keterampilan untuk menemukan peluang dilewatkan setiap ada keterampilan mengumpulkan uang dan keterampilan mengkoordinasi orang pintar. Pelajaran nomor 6. Bekerja untuk belajar. Alih-alih bekerja untuk uang, belajarlah berbagai keterampilan yang dibutuhkan, antara lain memanage urus kas, manajemen sistem, manajemen sumber daya manusia, dan menjual pemasaran. Untuk menjadi pembelajaran, penjual, dan pemasaran yang baik, kita perlu menjadi guru sekaligus murid yang baik. Kesimpulan yang bisa diambil dari buku Rich Dad Poor Dad adalah cara pandangmu mengenai duniawi adalah cerminan masa depan yang akan kalian hadapi. Sangat sulit menentukan masa depan kita sendiri, namun dengan adanya pemikiran atau bahasa yang kerennya adalah mindset, itu bisa menjadi penentu masa depan kita. Jadi kita bisa memilih mengikuti pemikiran ayah yang miskin atau ayah yang kaya, atau bahkan memiliki pemikiran yang berbeda dari keduanya. Kita tinggal memilih, dan itulah masa depan yang akan kita hadapi. Sekian resume saya, tidak terlalu panjang karena ini adalah resume. Inti dari buku ini adalah pembelajaran yang bisa kita ambil, bukan menceritakan ulang kembali si buku. Terima kasih telah menonton resume saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.